Imam Abu Thayyib berkata, "Man jalasa ma'a thamaniyati asnaf zadallahu thamaniyata asya." Barang siapa yang berinteraksi berinteraksi dengan 8 orang berikut, maka Allah akan memberikan dia 8 hal yang lain. Ya, berarti kalau nanti serawu karo rolas ya tambah rolas, berhubungan disebut mewolu. Jadi jumlahnya ada 8. Siji yang pertama, orang yang senang interaksi dengan orang-orang yang kaya, maka Allah akan memberikan rasa cinta duniawi kepada dirinya. Orang kaya sing enggak punya aturan, senangane apa nggih proyek-proyek gelap macam-macam lah. Itu jenenge namanya agonia sing enggak aturan. Nek orang agonia sing solih ya akeh. Maka nanti justru sama dengan dikai trik sing apik, apalagi kaya saiki ya, zaman saiki ya macam-macam. Contoh dia. Lagi nang pondok ndi kan pasti enek badan usahane. Badan kudu pondok zamane kudu duwe ngoten iku. BMT, Baitul Mal niku betul. Sedoki. Kaya bank, tak contohnya kaya bank, modelnya kaya bank. Saiki cara secara filologis ya. Ini bank konvensional, sama pernah utang bank nggak nis? Sampai ya bank. Wah jadi kocok saya ngerti sudah biasa lu utang nung bank kuwi, waedae, iku duduk digawe buka bisnis. Pokoknya sama hubungannya karo bank, bukan untuk babat bisnis. Gawe kembangnya bisnis cek api. Itu hitung-hitungan aja punya usaha berapa tahun, 5 tahun terus genah per bulan omsetnya berapa. Terus nanti gaya ngembang ini omset itu, nah baru bisa sampai utang bank. Nah sampai utang kok bank itu awal babat bisnis sing nanti sampai belum ngerti omsetnya berapa, kosong berapa, dihitung gak cocok antara bunga bank kalau udah sampai ada diluk kokot sama itu, diluk ya. Contohnya ada, saya ngomong nih riba, sampai utang nung riba, saya kuat bener buat kalau bank, sampai jadi siswa. Cairnya napa jeneng sampean nek ngarani dana bos bantuan operasional siswa itu kanggo sampean persiswa kan sampean siswanya harus dicairkan digawene kartu tabungan bank kan berarti hubungannya karo bank kabeh enggak bisa lepas dari namanya riba. Terus pertanyaannya pengelola bank itu kan sing akeh niku rata-rata non muslim untuk badi itu kan dengan badi yang dari orang muslim untuk orang yang non muslim gawe dolimi orang muslim lagi. Paham betul aku? Paham gak? Jadi itu persis kayak analisis Yusuf Mansur. Jadi ning Makkah, Medina, hotel gede-gede iku sing duweni non muslim. Umroh haji sing manggon wong muslim. Duitnya orang muslim, sing ngepek non labanya siapa? Non muslim. Tiga dolimi orang muslim. Non Palestina dan macam-macam. Contohnya kan contoh sampean kuwi lho. Lah akhirnya kan saiki kalau SDG itu kan gawe BMT kan awalnya sih cuman awalnya itu ceritanya kan enek orang pedagang nopo nggih pedagang kelontong itu lah kayak pokok pentol dan macam-macam dagang sekitar pondok. Usahanya itu utang nomornya Bang Pridil itu setiap hari ditarik. Kalau dalam artian utang 2 juta 1 bulan, nanti baliknya 4 juta dan dino ditarik. Akhirnya bahaya ini itu kok ngesaknya ya oh kayaknya sih alumni kalau punya duit kayak ngutangi wong-wong ceritanya akhirnya jadilah BMT yang saya ini omsetnya itu sekitar 150 triliun BMT sudah gitu. Itu prakteknya ya pojok harus bank konvensional. Itu pemikiran beliau kata niku. Jadi lek untuk laba digawe mati pondok. Iku hasil ijtihad ya terlepas itu salah apa enggak ya buku hasil ijtihad kanggo awake dhewe. Kadang awake dhewe zaman dhisik wae zaman bank Mas. Bank haram dan macam-macam sama kayak iso dol haji zaman itu. Dalam apa sampean kata beri bank haram zaman haji lewat bank zaman bank. Kate nglangi budal dhewe. Iku tak contohne iku napa jenenge ngarani orang-orang sing kaya yang punya
jiwa bisnis dengan tujuan untuk mengangkat Islam. Contohnya saya ini kalau tingkat sing lebih elit, orang Qatar, sing duwe Manchester City, saya Mansur, ya kan? Duwe tentu separuh Inggris niku iso wong kuwi. Lah pemain-pemainnya, pemain muslim akeh dilebokne nang ngono. Manchester. Nah, paham tuh gak buat. Niku titik akeh pasti imbas nang mriku. Imbas teng gawa jenenge wong Islam. Nah, iku tujuannya niku orang sing kaya sing jalurnya jalur api, dan itu tidak semua orang kaya pelek. Lah wong sing kaya sing pura-pura gelap niku sing kaya. Contohnya apa? Aspal dalan. Ndak sugih. Mene pura-pura berapa? Oh ya aspal 20 km. Terus dingengeh 1 kilometer gak di aspal. Lo berarti ku beda sing kontrol. Lah itu jenenge namanya orang kaya tapi gawe jalur boten paham. Boleh sih tak contohnya kan. Artinya gelem gak gelem kalau kita nanti serawung sama orang yang kaya, yang paling penting adalah kita ngerti ilmunya di sini. Ngerti ilmunya jadi orang kaya itu gini, metalnya metal, jadi orang kaya no metal. Yang kedua, barang siapa berinteraksi dengan orang-orang fakir, maka dia akan muncul sifat syukur dan ridho terhadap takdir Allah. Orang kok barang siapa berinteraksi dengan orang fakir maka dia akan ketularan fakir. Gak ngono. Aduh jadi orang biasa-biasa wae, ya kan ketemu sama orang yang ekonominya di bawah kita, yang paling adalah syukur awake dhewe. Alhamdulillah aku jadi kayak ekonomi yang lebih tinggi daripada orang ini. Bukan berarti kita nyukurne wong liya loh ya. Dan kita nyukurne wong liya sing daripada kita, artinya tuh syukurnya kita dengan Gusti Allah itu yang paling penting. Oh ternyata masih ada orang yang tingkat ekonominya lebih sulit dari oleh dia, nanti muncul sifat syukur. Lagi ngelatih sifat syukur itu apa? Terutama duit cilik sing kaya sampean ego masa-masa muda itu berbeda bertisang bapaknya panen lombok. Itu loh antar nih yo bahwa jenenge lombok sak kintal nang pasar buah. Pak nanti anu enggak? Aku ini nonton lombok gengsi Pak. Ngono lho ya. Cara aku jadi ustaz ya. Jadi ustaz nang pondok. Kemudian kok ngeteri lombok karo mak sampean ngono. Kalau bukan karena sifat syukur hati orang tua yang jadi seorang petani, sama enggak akan pernah budal. Mesti jawabannya gengsi Mak. Ngono kan. Arek itu jadi namanya tondo-tondo sampean wis gak duwe rasa syukur oleh Gusti Allah. Boleh sepenting halal kudu disyukuri. Intinya teman-teman intinya kalau kita interaksi sama kontrol hati, yang paling penting kontrol hati. Yo jangan ngelokne wong kok enek santri sing fakir pondone ilmune gak barokah, aja muni ngono dhisik. Yang paling penting itu syukur awake dhewe. Wah ya Allah, masih ada orang yang lebih sulit daripada saya. Aku urip ben aja sambat wae. Ngono lho. Apa Gul? Contoh kayak Gul, aku pengen pondok apa Pak? Pondok sing modern sing luwih. Wong tau gak kuat bayar. Ikul ketekanan kanca teko Sumatera. Wong tuane gak bayari blas. Jul budal-budal dhewe, budal teko Sumatera ini gandol truk. Ayo, sama-sama coba ngono kuwi. Budal ini tok cek gandol truk. Lah kamu kok Bogor ngebis. Cek penak ndi coba. Terus lek gandol truk sasar kok Bali ngono. Tujuannya kan dia tekan Bali terus piye coba ngono iki. Itu rasa syukurnya harus mulai kita toto. Wa man jalasa ma'al sultan zadallahu ta'ala al-qaswah wal kibr. Barang siapa yang duduk bersama para pejabat sing modele mriyayeni, maka Allah akan menambahi dirinya hati yang keras, wal kibr dan sombong. Bang kita itu kalau anak buah pejabat sing mriyayeni. Lapa Pak kok dikatakan pejabat artinya atos? Tak contohnya ngono sampe. Pejabat kadang-kadang senengane gawe inovasi wae. Aku pulang JK 6 tahun wis enek kurikulum ganti pinggir loh coba. Kok Jakarta lho. Gawe kurikulum wis jeplak. Saiki jadi kurikulum merdeka ngono wis yo. Wis enek kurikulum K13 sadurunge KTSP gawe kurikulum tak. Gak mandang sing disol kuwi penyesuaiane pirang tahun.
cek penyusup cek apa jenenge ditular-tularne sret 2 tahun 3 tahun. Kan 5 tahun ganti, prakteknya di setahun. Wis diganti kurikulum anyar. Lho cara dikritik, gak gelem kok wong pejabat kuwi. Mbok ya cira rada suwi kita evaluasi kurikulume, ben mlaku rada suwi ngono lho. Ora kok kurikulum jadi 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Ini 6 tahun kurikulum iku ya, cara saiki 2022, ben 2027 wis ganti. 2022, 2023, 2024 iki cek wong-wong guru iki memahami kurikulum iki cek guru dong. Panggah sih kayak metode lawas. Tahun ke-4 wis mulai gawe. Tahun ke-5 wis mulai kulino. Tahun ke-6 ganti meneh. Penyesuaian anyar meneh. Entek tegawe mikir barang sing anyar-anyar terus mau. Padahal cara dikritiki aja ngono kuwi lah. Dadi pejabat itu rata-rata kan gengsi. Terus nih proyek pejabat saat durunge aku tuh inovasi anyar. Enggak nyawa. Di sore itu mulai amal apa enggak? Di sore itu kuat apa enggak? Buku namanya koswah. Betul loh, nah nanti kayak dikritik kalau gue lah kan, gelem. Itu namanya nanti yo gelem didengarkan tapi ya cara Bani Israil samina wa asoina, oke samina wa atona. Nah itu loh Bani Israil itu pejabatnya Bani Israil lah dewi dikritiki rakyatnya, yo didengarkan, tapi wa asoina orang tak gabres. Pejabat sing koswatu wal kalbi anti sing anti. Lah sampean awor sing ngono kuwi ketularan. Pemene sampean iso ngrasakne pejabat ku enak, pejabat ini nerono. Diamplopi ngono enak cok sampean mikir enake. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor selanjutnya wa man jalasa ma'nisyan zadahul al-jahla wasyahwat. Barang siapa senengane interaksi dengan perempuan, maka Allah akan menambahi dirinya semakin bodoh dan semakin sering syahwat lek lanang. Kata bahas iki balik ceritane misalnya. Waman jalasa masibyan za'izdada minallahu. Barang siapa yang berinteraksi dengan bocah-bocah, maka dia akan semakin sering dolanan bermain. Guru PAUD karo guru MTS padha. Lek guru PAUD mesti senengane dolan nyanyi. Lek guru MTS nyanyi. Kak kotek enak ya memang itu. Karakter ngoten kalau sama anak kecil pasti senengane. Artinya ada dari wong gede aja sering serawung karo cah cilik tanpa ada tujuan didik. Jadi pendidik juga apa-apa. Kalau memang tugasnya didik. Wa man jalasa ma'al fusaq, barang siapa duduk-duduk atau interaksi dengan orang-orang fasik. Fasik niku napa? Fasik itu orang yang senengane melanggar aturan namanya fasik. Khurujun anit ta'ah itu namanya fisku. Maka dia akan semakin berani untuk melakukan dosa dan akan semakin menunda-nunda untuk bertobat, akhirnya mati di sini. Wa majalah sama solihin isdada minat ta'ah. Barang siapa yang berinteraksi dengan orang-orang solih, orang solih lebih cenderung kepada aktivitas amal, maka dia akan semakin bertambah ketaatannya. Yang terakhir tentang ini, wa man jalasa sama ulama isdada minal ilmi wal amal. Barang siapa yang berinteraksi dengan orang alim, dia harus bertambah ilmu dan amalnya. Orang penting interaksi nih, pentingnya itu ada pada penambahan ilmu dan amale. Sama sering interaksi ke orang alim nggak bisa nyedot ilmu nih, nggak bisa nyedot amale, ora enak gunane. Si paling penting itu isdadal ilmi wal amal itu yang paling penting. Artinya kalau awake dhewe ku sering interaksi karo para alim, kok belum tambah ilmu dan amalnya, perlu kita koreksi. Sing salah sing ndi. Bener nggih? Kalau ada yang salah dengan dalam kita. Maqalatul rabi'ata asyrata. Tawi dawu kang nomor 14.